Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan mengenal apa saja sih alat yang digunakan untuk menggambar dan mewarnai. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa sih menggambar, apa sih mewarnai itu. Nah, jadi menggambar itu ketika kita menggores dengan alat pada permukaan media, bisa pada buku gambar, buku tulis, bisa pada tab, bisa juga pada handphone loh. Nah, sedangkan mewarnai itu kegiatan memberi warna, mengecat, menandai, sehingga dapat disimpulkan bahwa mewarnai itu aktivitas memberi warna, bisa menggunakan pensil, krayon, cat, spray, dan lain-lain. Nah, pada bidang atau objek yang diinginkan, sehingga gambar akan terlihat lebih indah dan berwarna. Alat yang pertama yaitu pensil. Pensil merupakan alat penting yang akan kita gunakan ketika menggambar. Nah, pensil ini digunakan untuk menggoreskan sketsa gambar sehingga kita bisa membentuk gambar secara sempurna. Nah, merek pensil yang disarankan untuk menggambar bisa menggunakan standar, Faber-Castell, dan juga Greeble dengan ukuran 2B. Alat yang selanjutnya, penghapus. Penghapus tidak kalah penting dengan pensil ya. Penghapus digunakan untuk menghilangkan sketsa yang mungkin tidak dibutuhkan. Nah, penghapus yang disarankan yaitu dengan tekstur yang lebih empuk, kenyal, dan halus. Merek penghapus yang disarankan ada Faber-Castell, Greeble, dan Joico. Dan merek lainnya yang penting empuk, kenyal, dan halus. Yang selanjutnya ada penggaris. Penggaris ini digunakan untuk membuat garis lurus seperti garis tepi atau menggambar rumah, gedung, pagar, dan juga gambar-gambar lainnya sehingga gambar yang dihasilkan akan lurus sempurna. Untuk panjang penggaris bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya, ada yang 30 cm, 50 cm, dan seterusnya. Spidol. Spidol ini digunakan untuk menebali sketsa gambar yang sudah kita buat sebelumnya dengan pensil, sehingga gambar itu akan lebih tajam. Nah, spidol yang disarankan itu ada dua, spidol ukuran besar dan spidol ukuran kecil yang berwarna hitam. Ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, bisa juga menggunakan bolpen drawing ya dengan ukuran 5, sehingga gambar yang dihasilkan lebih bagus. Kemudian kita juga perlu pensil tebal ya, selain pensil yang biasa tadi. Nah, pensil tebal ini nanti digunakan untuk menebali gambar kembali yang sudah kita spidol dan sudah kita warnai tadi. Nah, kita tebali kembali pada garis-garis spidolnya tadi supaya lebih tajam lagi. Nah, pensil tebal yang disarankan yaitu bisa menggunakan pensil kaca dan juga pensil standar dengan ukuran 8B. Nah, warna yang digunakan itu biasanya warna hitam dan juga warna putih. Yang selanjutnya ada spidol putih. Jadi spidol putih ini digunakan untuk memberi hiasan setelah diwarnai seperti total-total putih pada rumput, kemudian pada pohon, dan juga pada hiasan-hiasan lainnya. Untuk spidol putih ini bentuknya fleksibel, bisa dimiliki bisa tidak, tergantung kebutuhan ya. Nah, saran ukuran spidol itu lebih kecil saja, jangan terlalu besar karena bisa digunakan untuk hiasan apa saja. Selanjutnya alat utama ketika mewarnai yaitu pensil warna. Jadi pensil warna ini digunakan untuk memberi goresan warna pada sketsa gambar atau biasa yang kita sebut dengan mewarnai. Nah, jadi kali ini kita akan membahas krayon ya. Jadi krayon itu banyak sekali tipe-tipenya, tergantung dari kebutuhan yang akan kita gunakan. Ada krayon yang menghasilkan warna lebih tajam, ada juga krayon yang berbentuk seperti pensil yang berfungsi untuk mewarnai benda-benda yang lebih kecil agar lebih rapi. Ada juga krayon yang digunakan untuk double laying atau pertumpukan warna yang lebih muda ke warna yang lebih tua. Nah, untuk teknik double laying ini nanti bisa digunakan ke dalam mode kerik ya, sehingga mempermudah pada teknik kerik. Nah, silahkan beli krayon sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Untuk krayon yang disarankan ada krayon Greeble Artist, ada juga Greeble
oil pastel, ada juga Pentel, kemudian ada Faber-Castell. Nah, krayon yang untuk saat ini paling rekomendasi tetap Scribble Artist ya, walaupun harganya sangat mahal sekali, tetapi hasilnya tidak mengecewakan loh. Alat yang selanjutnya ada alat kerik. Nah, alat kerik ini digunakan untuk memberi motif pada gambar yang sudah diwarnai, sehingga gambar tadi akan terkesan hidup dan lebih menarik. Nah, jika kalian belum mempunyai alat kerik, bisa menggunakan alternatif lain seperti lidi, paku, ballpoint matic, dan alat lainnya yang sekiranya bisa. Nah, penghapus krayon ini tidak kalah pentingnya dengan penghapus pensil ya. Penghapus krayon digunakan untuk menyamarkan noda atau menghilangkan krayon yang mungkin tidak dibutuhkan. Nah, kuas ini digunakan untuk membersihkan remukan-remukan krayon atau sisa-sisa krayon yang ada di atas permukaan gambar, sehingga tidak mengotori bagian yang lain. Selanjutnya ada tisu. Nah, tisu ini sebagai alternatif supaya gambar kalian tetap terlihat bersih. Nah, ini digunakan untuk alas tangan ketika kalian mewarnai ya. Bisa juga untuk membersihkan sisa-sisa warna yang menempel di krayon kalian sehingga tidak merusak hasil warna. Nah, jadi itu ya alat yang digunakan untuk menggambar dan mewarnai. Kalian bisa membelinya secara berangsur-angsur ya, tidak harus membelinya secara langsung, sehingga kalian bisa memilikinya secara bertahap. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan terus belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.